Oke kawan, di awal film, kita akan berada di sebuah biara pada tahun 1952, di mana seorang biarawati bernama Victoria sedang bersama biarawati lainnya yang menuju ke sebuah tempat dengan membawa sebuah kunci. Biarawati ini memasuki sebuah ruangan dengan hanya bercahayakan sebuah lilin seribuan. Sambil menunggu, Victoria hanya bisa berdoa sambil ketakutan sampai tak karuan. Tak lama kemudian ia melihat biarawati itu kembali dengan dipenuhi darah dan memberi kunci sebelumnya kepadanya. Take it! This evil! Not even God. Ia meminta Victoria pergi karena si falak ini memerlukan wadah agar bisa terlepas. Tiba-tiba biarawati itu tertarik ke dalam ruangan gelap itu dan dengan cepat, Victoria pergi dari tempat ini dan dia mengambil sebuah tali. Kemudian dari kejauhan ia bisa melihat falak yang mendekatinya. Tak ingin falak menakutinya, Victoria melompat dan membunuh dirinya sendiri agar falak tidak bisa merasukinya. Forgive me, Lord. Keesokan harinya, seorang pemuda bernama Franci datang ke biara untuk mengantarkan stok makanan. Namun saat di sana ia melihat mayat Victoria yang tergantung dan dipenuhi luka karena digigit burung gagak. Waktu pun berganti, di mana di Vatikan seorang pria bernama Anthony, yang dipanggil oleh gereja dan ia ditugaskan untuk menginvestigasi kejadian sebelumnya. Namun mereka tidak ingin pergi sendirian, dan meminta agar mengajak seseorang, dan seorang perempuan itu bernama Irene, yang merupakan seorang calon biarawati. Waktu pun berganti, Anthony menemui Irene, yang saat ini sedang berada di London. Mereka sama-sama bingung kenapa gereja meminta Anthony mengajak Irene, namun mereka yakin kalau gereja memiliki alasan lain. Mereka pun langsung menemui Franci di rumahnya di pagi hari, untuk menanyakan tentang kejadian sebelumnya. Franci menjelaskan, kalau alasannya ke biara adalah untuk mengantar makanan setiap 3 bulan sekali. Hal ini rutin dilakukan selama berabad-abad dan sudah menjadi perjanjian antara desa dan biara. Mereka meminta Franci untuk mengantarkan mereka ke biara, namun Franci yang ketakutan menolaknya. Namun saat Irene yang memintanya, ia menerima permintaan tersebut. Biara ini cukup jauh dari desa dan mereka menggunakan kuda agar bisa sampai ke sana. Namun mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki karena kuda mereka takut pada tempat itu. Di perjalanan Anthony menjelaskan kalau ia bekerja di divisi pemburu keajaiban untuk menyelidiki semua kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Tak lama kemudian, mereka sampai dan mereka bisa melihat lubang besar bekas pengeboman di atap biara itu. Selain itu mereka melihat banyak sekali salib besar yang ditancapkan. Franci menjelaskan kalau salib itu adalah untuk menahan kejahatan setan dari dalam biara dan bukan dari luar biara. Ia menjelaskan kalau ia sudah mengantar persediaan selama 2 tahun, dan mayat Victoria adalah satu-satunya biarawati yang pernah ia temui. Saat Franci menemukan mayat Victoria, ia menyimpan mayatnya di ruangan pendingin. Tak lama kemudian mereka sampai dan mereka bisa melihat mayat Victoria di ruangan itu. Namun Franci bingung karena saat ini mayat Victoria duduk. Padahal sebelumnya ia meninggalkannya dengan keadaan terbaring. Anthony memeriksanya dan dari tangannya ia bisa melihat kunci yang Victoria pegang. Sebelumnya di ruangan itu mereka juga bisa melihat pintu menuju biara agar para biarawati tidak perlu memutar. Tak lama kemudian mereka memakamkan mayat Victoria. Irene tertarik dengan banyaknya lonceng di semua batu nisan di makam ini. Anthony menjelaskan kalau lonceng itu disambungkan dengan tali, sehingga peti mati agar tidak ada orang yang dikubur hidup-hidup saat wabah terjadi. Kemudian Franci menunjukkan tempat di mana ia menemukan mayat Victoria yang masih dipenuhi darah yang masih segar, padahal Victoria sudah tewas selama beberapa minggu. Kemudian mereka memasuki biara. Di tempat ini masih belum ada listrik dan masih menggunakan lilin. Di sana mereka melihat sebuah lambang 2 ular yang saling menggigit di sebuah kursi. Namun saat mereka melewati kursi itu, seseorang yang menggunakan jubah hitam duduk di sana. Ia menjelaskan kalau ia adalah kepala biara ini. Anthony menjelaskan kalau ia datang ke sini untuk memeriksa kematian Victoria. Kepala biara tidak tahu tentang kematian Victoria dan Anthony meminta izin untuk bisa berbicara dengan biarawati lain. Namun kepala biara meminta mereka menunggu hingga besok, karena malam ini para biarawati akan berdoa hingga pagi dan mereka bisa menginap di ruangan yang disediakan. Waktu pun berganti. Franci memilih pergi dari biara ini,
Hari pun sudah mulai gelap, namun di tengah perjalanan ia melihat arwah Victoria yang berjalan menjauh. Namun Franci yang penasaran malah mendekatinya. Ia sudah lama mencarinya namun ia tidak bisa menemukannya. Namun tak lama kemudian, mayat Victoria yang digantung muncul dan mengagetkannya. Di tempat lain, Irene sedang makan malam dengan Anthony. Anthony kembali menceritakan kalau pekerjaannya adalah untuk menyelidiki yang tidak bisa dijelaskan, dan ternyata saat kecil Irene pernah ditolong divisi Anthony, karena saat ia kecil ia sering menerima penglihatan yang tidak bisa dijelaskan di setiap akhir penglihatannya. Ia selalu mengingat kata Maria menunjukkan jalannya. Kemudian Anthony menjelaskan kalau beberapa tahun yang lalu ia pernah menyelidiki tentang seorang anak bernama Daniel yang dirasuki oleh iblis. Anthony melakukan eksorsis pada Daniel, namun Daniel menerima luka yang cukup parah dan tak lama kemudian ia meninggal. Waktu pun berganti, di tengah malam Anthony terbangun karena radio yang tiba-tiba menyala. Lalu Anthony pergi memeriksanya, dan tiba-tiba radio itu berhenti berputar, namun di sana ia melihat seseorang seperti Daniel dan ia pergi mengejarnya, hingga ia sampai ke makam di dekat biara itu. Ia berhasil menemukannya namun tiba-tiba Daniel memuntahkan seekor ular. Ular itu menyerang Anthony dan ia mencoba menghindar, tetapi malah terjatuh ke dalam sebuah lubang kuburan yang menguburnya hidup-hidup. Di tempat lain, Irene juga terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara yang memancingnya pergi ke sebuah ruangan, di mana ia melihat beberapa biarawati yang sedang berdoa. Namun dari dinding ia melihat sebuah bayangan besar yang berjalan mendekatinya. Dari cermin ia bisa melihat seseorang berjalan di belakangnya. Namun saat ia berbalik badan ia tidak bisa melihat siapapun, bahkan biarawati yang berdoa sebelumnya. Namun saat ia kembali melihat cermin ia melihat Falak, dan beberapa orang di belakangnya, dan tak lama kemudian cermin itu pecah. Ia pun pergi melarikan diri, namun saat di luar ia bisa mendengar suara teriakan Anthony yang meminta tolong. Ia sampai ke makam dan ia bisa melihat lonceng yang berbunyi. Namun tak lama kemudian semua lonceng di tempat itu berbunyi juga, sehingga Irene tidak tahu di mana Anthony berada. Ia memejamkan matanya dan berkonsentrasi, dan ternyata ia bisa menemukan makam tempat Anthony berada. Di dekat makam itu ada sekop dan dengan menggunakan sekop itu Irene menggali kuburan Anthony. Sementara itu Anthony hanya bisa menunggu dan hanya bercahayakan korek gasnya. Namun tiba-tiba ada sepasang tangan yang menyerangnya. Di saat yang sama Irene sudah berhasil menggapai Anthony, dan ia berhasil mengeluarkannya dari makam itu. Namun saat mereka di atas mereka bisa melihat tengkorak asli pemilik kuburan itu, dan juga beberapa buku. Anthony berpikir kalau buku itu adalah kunci untuk memecahkan misteri ini. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya kawan.